Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dalam pokok bahasan komponen manajemen sistem informasi. Kita akan bahas bagaimana strategi informasi sistem, strategi informasi teknologi, dan strategi informasi manajemen. Dari bagian ini kita lihat bagaimana informasi manajemen memiliki strategi yang berbasis pada sistem organisasi, relationship, dan fokus pada manajemen itu sendiri. Dalam hal interaksinya terhadap informasi sistem atau sistem informasi strategi, tentunya manajemen membutuhkan aplikasi, dan di sisi lain dalam implementasinya dibutuhkan juga informasi teknologi. Jadi di sini bagaimana informasi manajemen strategi itu bisa diimplementasikan berupa adanya informasi sistem. Jadi kalau di program studi ada program studi yang disebut manajemen informasi atau informasi manajemen atau manajemen informatika atau sistem informatika yang kedua dan teknik informatika. Nah, memiliki basis yang berbeda. Kalau teknik informasi atau informasi teknologi berbasis aktivitas yang orientasinya bagaimana mengelola supply dengan fokus pada pengelolaan strategi. Ini yang menjadi pokok atau bagaimana mengimplementasikan informasi manajemen atau manajemen informasi. Bagaimana hubungan bisnis yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi informasi, teknik informasi. Nah, kita lihat dalam konteks strategi bisnis dipahami bagaimana strategi bisnis ini memiliki arah bisnis dan untuk apa atau mengapa bisnis itu harus ada. Sehingga di dalamnya dibuat berbagai keputusan bisnis, objektif dan arahannya, serta bagaimana jika terjadi perubahan. Tentunya ini disokong atau didukung oleh strategi sistem informasi yang berbasis arahan bisnis yang ada. Strategi informasi karena berbasis bisnis tentu memiliki orientasi dari demand atau permintaan dengan fokus pada aplikasi yang dapat memenuhi demand tersebut. Di sisi lain, strategi informasi juga harus diiringi oleh strategi teknik informasi ini, di mana kalau strategi informasi membahas apa saja yang dibutuhkan, kalau strategi teknik informasi merupakan konsep atau bagaimana caranya, sehingga basis strategi dari teknik informasi adalah aktivitas yang berorientasi pada supply, sehingga harus fokus pada teknologi itu sendiri yang memberikan infrastruktur dan services kepada strategi sistem informasi. Kalau kita lihat model penyelarasan strategik dari sistem informasi manajemen ini ada dua sisi yang harus kita perhatikan, bagaimana bisnis strategi dan bagaimana informasi teknologi atau informasi teknologi ini memiliki strategi. Untuk strategi bisnis tentunya harus memperhatikan skup bisnis apa yang dijalani dengan memiliki kekhususan kompetensi atau distinctive kompetensi, sehingga memudahkan untuk melakukan atau melaksanakan tata kelola bisnis governance. Ini didukung oleh informasi teknologi
yang teknologinya sesuai dengan skop bisnis itu sendiri, di mana di dalamnya ada sistem yang memiliki kompetensi untuk mengelola IT tersebut. Bisnis strategi memperhatikan administratif struktur dalam strategi pelaksanaannya dengan mengelola proses yang didukung oleh skill. Di sisi lain, IT arsitektur juga memformulasikan bagaimana proses itu berlangsung dengan baik dan skill apa saja yang dibutuhkan untuk membangun IT infrastruktur tersebut. Informasi sistem strategi menekankan pada hubungan antara informasi dan kebutuhan bisnis perusahaan. Bagaimana mendefinisikan kebutuhan sistem informasi yang mendukung kebutuhan bisnis organisasi. Tentunya kebutuhan informasi menyangkut relevansi informasi yang dihasilkan, kecepatan alur informasi dari satu bagian ke bagian, kualitas keakuratan informasi, target nilai ekonomis informasi, batasan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan informasi, serta struktur para pengguna informasi. Dalam sistem informasi banyak sekali komponen internal dan eksternal organisasi yang mendukung strategi untuk menjamin terjadinya alur informasi yang efektif dan berkualitas. Hal lain yang harus diperhatikan dalam informasi teknologi strategi menekankan pada teknologi yang harus dimiliki dan dikembangkan, dibangun untuk bisa menjawab kebutuhan informasi yang telah didefinisikan dalam sistem informasi strategi. Perusahaan dapat melihat struktur teknik informasi dari berbagai sudut pendekatan, bisa dari biaya, profit, investasi, maupun pelayanan. Informasi teknologi ini merupakan domain dari produk hasil pengembangan ilmu komputer dan telekomunikasi yang meliputi hardware dan software. Alasan perlu informasi teknologi strategi dikarenakan untuk memilih teknologi apa yang akan dibeli dan dimanfaatkan agar dapat dikembangkan dari sistem informasi yang dibutuhkan untuk meminimalkan resiko tertentu yang akan menjadi tanggungan perusahaan sehubungan dengan pemilihan satu teknologi tertentu. Dan mengingat teknologi informasi ini sedemikian cepat, selalu muncul versi-versi terbaru. IT infrastruktur dapat dilihat dalam diagram piramida ini, di mana puncaknya adalah bagaimana kita membangun local application, di mana local application ini bisa mengontrol atau berinteraksi dengan IT infrastruktur berupa aplikasi-aplikasi standar yang bisa dibagikan atau menjadi bahan informasi itu sendiri. Di sisi lain, human information technology infrastruktur juga penting karena merekalah yang menjalankan infrastruktur ini. Ada kurang lebih 7 tipe distribusi sistem. Yang pertama, host based hierarchy. Jadi hierarkinya berbasis host atau komputer yang mampu berinteraksi dengan peripheral lain. Kedua, desentralisasi standalone system, di mana standalone atau komputer memiliki ruang lingkup masing-masing dan berinteraksi pada tingkat departemental. Ini juga sebuah sistem yang berbasis departemen. Lalu peer-to-peer LAN-based system. Nah, ini berbicara tentang local area network yang merupakan basis interaksinya, di mana masing-masing komputer, masing-masing standalone bisa berinteraksi, bertukar informasi, bertukar tugas, saling mendukung dalam ruang lingkup local area network. Yang lebih besar dari LAN adalah wide system. Tentunya ini lebih luas, sistem yang lebih luas, di mana perusahaan membutuhkan interaksi atau komunikasi dengan pihak lain yang memiliki jaringan juga atau LAN juga, local area network yang berbeda. Nah,
Dalam konteks WAN atau Wide Area Network mungkin interaksinya di internal perusahaan, tetapi ketika bicara dengan eksternal perusahaan menggunakan internet. Yang kelima, client server system, sistem yang berbasis client server, di mana di sini melalui interaksi yang difasilitasi oleh jaringan akan terjadi komunikasi baik berupa distribusi presentation atau remote presentation atau distribusi fungsi juga berkaitan dengan manajemen data remote ya, remote data management yang tentunya membutuhkan distribusi database. Selanjutnya internet based system, berarti sistem ini yang berbasis internet. Internet merupakan jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya dengan menggunakan standar teknologi pendukung secara global. Misalkan TCP/IP, di mana di dalamnya terjadi protokol pertukaran paket data yang bisa digunakan untuk berbagai pengguna seluruh dunia. Dan yang terakhir layanan web atau web services, di mana layanan web ini merupakan fenomena yang sangat terkini karena memiliki banyak kelebihan yang ditawarkan. Web services terutama berkaitan dengan interoperabilitas tinggi dan penggunaannya dapat diakses kapanpun, dimanapun selama mesin terhubung oleh jaringan internet salah satunya. Jadi sangat padat penggunaannya dan luas penggunaannya. Nah, dipahami bagaimana cara kerja tadi yang disebut-sebut bekerja LAN, WAN atau MAN ya. Internet sendiri merupakan singkatan dari interconnection networking yang artinya jaringan komputer yang dapat menghubungkan seseorang dengan dunia melalui telekomunikasi tentunya dengan menggunakan standar sistem global transmission. Namun perlu diketahui bahwa internet juga memiliki beberapa jenis yang diantaranya bernama LAN, MAN ataupun WAN, Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network sebagai komponen yang mendukung manajemen sistem. Dari bagian ini kita lihat bagaimana jaringan local area network menghubungkan antara standalone atau PC-PC yang ada dengan pusat file, pusat surat atau mail server, file server, dan print server. Begitu juga berinteraksi dengan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan printing, plotting, ataupun yang lain. LAN adalah satu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Dalam artian jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area lokal saja, yang dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana. Ada beberapa contoh jaringan LAN, yakni seperti komputer-komputer yang dihubungkan di sekolah, perusahaan, warnet, dan lain-lainnya. Keuntungan menggunakan jaringan LAN di mana di dalamnya memiliki banyak keuntungan seperti penggunaan biaya yang lebih hemat, penggunaan kabel yang lebih hemat, dan transfer data yang lebih cepat. Tetapi masih ada kerugian, tentunya dengan memilih menggunakan jaringan yang satu ini ada beberapa kekurangannya seperti cakupan koneksinya yang masih terbatas. Yang lebih besar jaringan MAN, Metropolitan Area Network, di mana ini menghubungkan data center di satu lokasi, satu kota, satu pulau dengan data center di tempat lainnya. Jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas, menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan di atas LAN. Jaringan ini bisa dikatakan lebih luas karena bisa mencakup kota-kota lainnya, namun sayang ada yang menjadi hambatannya adalah untuk membuat jaringan Metropolitan Area Network ini biasanya memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas menghubungkan antar jaringan komputer. Keuntungannya berbeda dengan LAN, jaringan sendiri mencakup wilayah yang lebih luas sehingga komunikasinya juga lebih efisien.
Tentunya ini akan mempermudahkan dalam berbisnis. Namun kerugiannya jaringan ini walaupun dibilang cukup aman, tapi ternyata jaringan MAN mudah dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan pribadi. Yang lebih luasnya lagi adalah jaringan wide area network, di mana ini dibutuhkan oleh perusahaan atau sistem yang keras jaringan mencakup wilayah yang jauh lebih luas dari MAN tadi ya. Menggunakan teknologi yang lebih canggih atau super canggih daripada LAN dan MAN. Jaringan ini sendiri bisa menghubungkan antar negara, bahkan satu benua dengan benua lainnya. Karena dengan menggunakan fiber optik atau jaringan di bawah laut. Keuntungannya selain lebih canggih, juga memiliki cakupan yang jauh sangat lebih luas. Adapun teknologi yang lebih canggih, ini tentunya bisa menghubungkan dengan format data yang bisa dijaga kerahasiaannya dan jauh lebih aman. Kerugiannya teknologi ini karena lebih luas, membutuhkan biaya operasional yang tidak murah.